gak sih, ketika gue lagi stres ngerjain tugas kuliah yang udah numpuk kayak gini, itu bener-bener bikin gue throwback dengan masa-masa gue masih SMA. Rasanya masih kemarin ya SMA, tetapi rupanya gue udah mau semester 2 aja. Nah, jadi dulu ketika gue masih jadi siswa SMA, tepatnya itu siswa IPA, gue tuh selalu ngerasa tertekan. Bukan karena pengerjaan tugasnya aja, tetapi dikarenakan gue ngerasa gue seakan ngejar yang bukan gue mau. Nah, kalau gitu kenapa pilih jurusan IPA? Dikarenakan SMA gue itu cuma available dengan jurusan IPA ya guys. Nah, ketika memasuki waktu untuk pemilihan jurusan kuliah, di situ gue mulai yakin dunia gue kayaknya bukan IPA lagi deh, karena gue sangat tertarik dengan yang namanya public speaking, terus ngerjain project, terutama sosialisasi dengan orang asing. Nah, hal itu sangat menuju ke namanya ilmu komunikasi, hal yang bener-bener gak pernah gue perdalam dalam dunia akademik sebelumnya. Tetapi hal itu juga bikin gue takut, apa iya gue bisa nih masuk di dunia ilmu komunikasi di universitas yang gue mau. Tapi mulai dari situ gue udah memperdalam untuk mempelajari yang namanya ilmu komunikasi, memperdalam nilai-nilai IPS gue, dan juga mulai berlatih dengan cara ya banyak tanya-tanya guru, ngerjain soal tryout. Dan itu bukan hal yang mudah, karena selalu ada yang namanya rasa labil dan juga rasa takut tidak bisa lolos di universitas yang gue mau. Ketika memasuki tanggal 18 Maret 2025, ketika SNBP itu memberikan yang namanya informasi ya terkait kita keterima atau enggak, di situ rasanya benar-benar deg-degan banget guys, karena gue takut gak bisa lolos di UPN. Tapi ketika gue klik dan hasilnya menonjolkan warna biru dan tulisan selamat Anda lolos, di situ gue benar-benar bahagia banget. Gue shock karena akhirnya gue bisa dapetin dunia yang gue mau. Jadi di masa sekarang, setiap gue lagi stres ngerjain soal kuliah, gue selalu keingat dengan hal-hal yang gue udah kerjain dulu. Dulu gue setengah mati buat memperjuangkan yang namanya jurusan kuliah yang satu ini. Nah, that's why itu bisa bikin gue sadar kalau misalnya gue benar-benar ngerasa stres sekarang, tetapi ketika gue ngerjainnya benar-benar pakai hati dan juga semangat, gue yakin gue pasti bisa dapetin apa yang gue mau. Terima kasih. Kadang ada hari-hari dimana semuanya terasa berat, capek karena tugas kuliah dan rasanya numpuk jadi satu. Tapi dibalik itu semua, gue selalu ingat dengan usaha gue dari gue kelas 10 sampai akhirnya gue bisa berada di kampus impian gue saat ini. Sejak kelas 10, gue sudah menanamkan target, yaitu gue akan menjadi siswa eligible saat kelas 12 nanti. Karena menurut gue, menjadi siswa eligible tidak hanya soal status, tapi juga menunjukkan bahwa hasil usaha belajar kita tidak sia-sia. Dan juga gue bisa memberikan sesuatu untuk diri gue sendiri. Sejak saat itu, gue mulai fokus untuk mempertahankan nilai akademik gue. Gue mulai fokus belajar dengan teliti, dan juga gue berusaha untuk tidak ketinggalan materi sedikit pun. Karena menurut gue, impian tidak datang secara tiba-tiba, tapi kita yang ngejar. Tapi mengejar impian emang tidak semudah itu. Ada banyak kegiatan yang harus gue lakuin tiap hari, mulai dari kelas pagi, ngerjain tugas, bahkan gue harus datang rapat ekskul. Belum lagi gue punya tanggung jawab sebagai pengurus ekskul yang harus mengkoordinasikan banyak anggota, buat laporan, dan juga urus hal-hal teknis lainnya. Dan setelah semua itu selesai, gue juga masih harus pergi bimbel sampai gue pulang malam. Rasanya jujur capek. Ada hari dimana rasanya gue pengen nyerah, gak mau lanjutin semuanya, bahkan gak mau dengar kata eligible itu lagi. Tapi setiap gue pengen nyerah, gue selalu ingat dengan target gue. Kalau gue nyerah sekarang, nanti gue nyesel. Jadi gue percaya bahwa telah adalah proses dari kita mencapai impian kita. And finally, akhirnya gue bisa menjadi siswa eligible. Bahkan gue masuk kampus impian gue lewat jalur SNBP. Itu gue belajar kalau kita ngikutin kata hati bukan berarti semuanya jadi mudah, tetapi setiap langkahnya pasti akan terasa lebih berarti. Gue juga belajar bahwa mimpi memang melelahkan, tapi bukan berarti mustahil. Selama kita tidak berhenti melangkah, maka kita akan semakin dekat dengan tujuan itu. Nah, setiap orang juga punya prosesnya masing-masing. Dari proses itu pasti ada yang namanya rasa ragu, rasa takut, dan bahkan capek masing-masing. Tapi kita punya kekuatan untuk terus melangkah dan berjuang. Karena
akan terus semangat. So, this is